Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Wah, pastinya Kepo Lovers lagi memperingati Isra Mi'raj ya di rumah. Sama nih aku juga. Dalam memperingati Isra Mi'raj biasanya akan ada tausiah nih dari para ustadz yang akan memberikan cerita atau fakta dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Bagi umat muslim pastinya Rasulullah SAW menjadi sosok yang sangat penting dan wajib diimani. Beliau selalu berjuang untuk umatnya dan selalu melindunginya ya. Ada beberapa fakta dari kejadian Isra Mi'raj ini loh. Lalu apa sajakah fakta itu? Bagaimanakah perjalanan Rasulullah SAW di peristiwa Isra Mi'raj ini? Tonton Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah healingnya ke langit ke-7. Ngapain aja ya? Versi dari Kepopedia. Dada Rasulullah SAW dibelah oleh malaikat Jibril. Dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah pastinya sangat mendebarkan dan menarik nih buat didengarkan ya. Kepo Lovers, pastinya juga setiap peringatan Isra Mi'raj akan dijelaskan bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi. Nah, salah satu peristiwa yang menegangkan memang Isra Mi'raj ya. Jadi awal mula peristiwa ini adalah malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah yang ada di muka bumi. Ia turun dari langit dan langsung masuk ke rumahnya dengan membuka atapnya. Rumah beliau berada di Mekah. Sesudah itu Jibril membelah dada beliau, mengambil hatinya kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Belum berhenti sampai di situ saja, Jibril mengeluarkan baskom yang berwarna emas yang berisikan hikmah dan keimanan. Lalu kedua unsur tersebut langsung dimasukkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Setelah itu dada Rasulullah langsung dijahit kembali dan ia pun mengajaknya untuk naik ke langit. Sungguh menegangkan bukan Kepo Lovers? Memang perjuangan Rasulullah SAW ini di jalan Allah SWT sangatlah luar biasa ya. Dan ia sangat sayang kepada umatnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Inilah yang terjadi pada peristiwa Isra. Anak muda zaman sekarang harus sering mengikuti perbuatan Rasulullah ya. Banyak anak muda zaman sekarang stres dikit langsung healing loh. Cara mereka healing terkadang mendekatkan kepada perbuatan dosa. Aduh, jangan deh ya. Lebih baik kita ikuti cara healing Rasulullah SAW, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang segala perbuatan beliau selalu sebuah pengorbanan besar untuk umatnya. Di peristiwa Isra, Rasulullah harus melakukan perjalanan yang jauh ditemani oleh malaikat Jibril. Perjalanan tersebut berasal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hal ini dilakukan sebagai proses untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak yang sangat jauh pun tetap ditempuh. Fisik yang kelelahan pun tidak menjadi masalah karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi contoh pengorbanan beliau untuk umat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah. Cerita selanjutnya berlanjut kepada Rasulullah yang melakukan Mi'raj. Arti dari peristiwa ini adalah beliau melakukan perjalanan menembus lapisan langit ke-7 untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril masih sangat setia menemani Rasulullah untuk menuntaskan perjalanan tersebut. Hal ini dikarenakan sebuah perintah Allah harus dikerjakan dan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan seluruh umatnya. Ia bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor buruk, menembus segala lapisan langit hingga lapisan ke-7. Di sanalah beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan perintah sholat 5 waktu.
Saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah langsung diberikan perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari. Beliau sebagai Rasul mematuhi perintah Allah tersebut ya, namun Nabi dan Rasul lain memperhatikan umatnya. Setelah mempertimbangkan umat Rasulullah, beliau merasa menjalankan sholat 50 kali dalam sehari cukup memberatkan. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan keringanan. Hal ini pun diterima oleh Allah dan akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari ya. Sejak hari itulah umat muslim di seluruh dunia wajib menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Hal ini menjadi contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya dan memperhatikannya. Perjalanan ulang setelah Isra Mi'raj. Setelah menghadap Allah, Rasulullah pun melakukan perjalanan pulang untuk memberitahu umatnya mengenai perintah Allah tadi. Malaikat Jibril pun kembali menemaninya dan mengantarnya pulang. Ia pun kembali menaiki burak. Tak terasa dari langit ketujuh, Rasulullah sudah kembali sampai di muka bumi. Perintah dari Allah tadi pun langsung disebarkan kepada umatnya dan menyebar kepada seluruh umat muslim di dunia. Peringatan Isra Mi'raj ini seharusnya menjadi pengingat kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan kita sudah tahu ya K-Lovers kalau Rasulullah itu sangat memperhatikan umatnya. Jangan sampai kita terjebak di dalam dosa ya. Gimana K-Lovers, sudahkah kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.